Gue rela dihujat satu Indonesia. Iya, dan lu udah buktikan. Dan gue udah buktikan. Lu udah lewatin itu. Sampai sekarang. Mungkin nanti sampai yang besar akan ada itu terus. Jadi gue akan selalu mungkin akan gue terapkan cara lo yang barusan tadi ya. Iya, nggak harus ya. Gitu, Ya kan kayak pertimbangan aja berpikir. Kayak kasih poin-poin baiknya aja tanpa harus ya mementingkan orang lain, pikiran orang lain, membalas orang lain gitu. Jadi ya itu, gue sempat ada komen yang kayak mungkin orang-orang yang sebenci itu sama gue. Mungkin kayak gue udah menyakitkan perasaannya, mengecewakan juga mungkin ya. Jadi kayak ini kalau di kampung gue nih udah diomongin gitu lah, udah diomongin. Gue tuh udah satu Indonesia gue gitu. Kayak gue udah pasang badan banget untuk anak gue gitu. Pokoknya inilah jalan yang gue pilih. Jadi bagaimanapun ke depannya gue harus terima resikonya. Iya. Gitu. Ini dicatat di sini nih hari ini. Sampai suatu hari gue pernah ngalamin. Gue nggak tahu nih lu akan ngalamin atau enggak. Tapi ini menurut gue baik. Di situ bonding gue jadi sama mak gue. Jadi gue kan akhirnya nggak deket ya sama nyokap ya. Nggak deket. Karena kondisinya gue dititip-titip kan. Oh, oke. Perekonomian gue. Lu beruntungnya adalah setelah itu, lu masih dapat rezeki kan. Iya. Kita nggak punya. Oke. Kita dibuang dari posisi kita dari sebelumnya. Terus akhirnya mesti titip-titip gue. Jadi gue lonta-lantu. Nah, sampai akhirnya gue tumbuh dengan banyak sekali pertanyaan. Suatu hari, mak gue kan keras ya. Gini. Dan gue nggak punya celah untuk mendebat atau melawan. Ngamuk lah gue. Di usia 20-an. Gue banting TV, gue marah. Gue bilang, mama itu dari saya kecil, bla 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 bla. Saya ini tidak pernah memilih. Saya mau lahir dari keluarga seperti apa. Banyak teman-teman saya hidupnya lebih bagus dari saya. Pernah nggak saya pernah mengeluh sama mama? Tapi mama paksa terus saya seperti apa yang mama mau. Saya punya penderitaan saya, ma. Siapa yang tanggung? Mama pernah dengar atau enggak? Ngerti nggak nih? Iya kan? Dapat. Bagaimana kalau Endo ngomong kayak begitu ke lo? Dia ternyata menyimpan banyak hal di dalam dirinya, tapi dia nggak bisa cerita. Tapi akhirnya dia lempar semua itu ke lo. Wah, berat banget nih. Gue nggak bisa jawab sekarang. Cuman benar itu jawaban itu. Gue kayaknya nggak akan bisa sekuat nyokap lu sih, Dan. Enggak, menurut gue lu bisa. Masa sih? Bisa. Karena gue pernah ketemu seseorang. Endo tuh orang-orang lihatnya kan kayak ini bayi anteng banget.